Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madia Lira Manubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait WebGIS dengan menggunakan GeoServer dan juga Leaflet.js. Di mana pembuatan WebGIS sendiri dengan menggunakan Leaflet.js, GeoServer, dan juga menggunakan MySQL merupakan langkah penting untuk menguasai teknologi GIS berbasis web. Leaflet.js sendiri mampu mempermudah pembuatan peta interaktif yang responsif dengan fitur seperti marker, pop-up, kemudian terdapat layar kontrol. Berbeda halnya dengan GeoServer yang akan berperan sebagai server untuk menyajikan data spasial melalui standar seperti WMS dan WFS, sehingga memungkinkan pengelolaan dan publikasi data secara efisien. Sementara itu, MySQL akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola data spasial serta atribut dalam database terstruktur, di mana mengintegrasikan ketiga teknologi ini dapat membantu membangun aplikasi WebGIS sendiri yang fungsional dan interaktif, serta melatih pemrograman eh, dalam memetakan atau dalam membuat peta, seperti kemampuan teknis dalam pengelolaan data dan juga terdapat konfigurasi terhadap GIS. Kemudian di sini dilanjutkan untuk menjelaskan source code dari project yang telah disusun, yaitu diawali dengan tag HTML, yaitu doctype HTML sendiri, yang akan mendefinisikan dokumen sebagai HTML5, kemudian dilanjutkan dengan HTML lengthnya, yaitu menggunakan bahasa Inggris, kemudian dilanjutkan dengan head. Di sini headnya berfungsi merupakan bagian yang berisi metadata dokumen seperti judul, referensi CSS, kemudian juga terdapat script eksternal, dilanjutkan dengan metadata karsit UTF-8 yang berarti pada bagian head sendiri ini, meta karsit ini akan menentukan karakter encoding sebagai UTF-8, dilanjutkan dengan meta HTTP equiv-nya yang berarti bahwa akan mengatur kompatibilitas browser untuk menggunakan mode terbaru, dilanjutkan dengan metaname-nya yaitu viewport content yang berarti bahwa akan mengatur skala halaman agar responsif pada berbagai perangkat. Dilanjutkan dengan bagian title, di mana title di sini berisikan WebGIS with GeoServer and Leaflet, yang berarti akan berikan judul halaman berupa yang telah dimasukkan ini. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam referensi eksternal yang diawali menggunakan leaflet CSS, yang berarti bahwa akan mengatur tampilan peta dari library leaflet. Kemudian dilanjutkan dengan leaflet bentuk CS yang berarti akan menyediakan fungsi interaktif untuk membuat dan memanipulasi peta. Dilanjutkan dengan jQuery, di mana jQuery ini merupakan library JavaScript yang mempermudah manipulasi DOM dan juga Ajax. Kemudian terdapat leaflet GeoServer request yang berarti bahwa digambarkan dengan LGeoServer.js, di mana library tambahan ini untuk berinteraksi dengan GeoServer, khususnya untuk menambahkan layer WMS serta layer WFS. Kemudian dilanjutkan dengan style tambahan, yaitu pada style ini digambarkan dengan CSS untuk body sendiri, di mana akan menghilangkan margin dan juga padding default pada halaman. Kemudian dilanjutkan pada body untuk map, yaitu untuk mengatur elemen peta agar memenuhi layar penuh secara vertikal dan juga secara horizontal. Kemudian dilanjutkan dengan bagian body untuk tekstilnya, yaitu terdapat judul dengan besar H1, berisikan WebGIS dengan leaflet dan juga GeoServer. Kemudian ID-nya yaitu map untuk tempat peta akan dirender. Kemudian di sini terdapat ID legend untuk sebagai elemen dalam menampilkan legenda peta. Dilanjutkan dengan inisialisasi dari peta sendiri, yaitu menggunakan shortcode format LMAP, di mana berarti bahwa akan membuat peta interaktif menggunakan leaflet, dan set view di sini berfungsi untuk menentukan pusat peta pada koordinat tertentu dengan zoom levelnya sebesar 10. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan peta dasar. Pada penambahan peta dasar ini, shortcode-nya berfungsi untuk menambahkan layer peta dalam bentuk OpenStreetMap, seperti yang dipilih. Kemudian di sini menggunakan maksimal zoom-nya yaitu sebesar 19, dan juga terdapat attribution-nya yang berarti akan menampilkan sumber data dalam peta. Dilanjutkan dengan penambahan layer WMS dari GeoServer yang digambarkan menggunakan WMS layer 1 yang pertama.
untuk layar batas administrasi desa, kemudian di sini dapat WMS layar 2 untuk layar data jalan kabupaten, dan yang terakhir yaitu WMS layar 3 untuk layar jumlah penduduk sendiri. Data ini didapatkan dari pengolahan acara sebelumnya menggunakan GeoServer yang didukung dengan database serta pemanfaatan software SAM. Kemudian di sini dilanjutkan dengan source code dari Add2Map sendiri untuk menambahkan layernya agar tertampil langsung dalam peta. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan eh, layer dari WFS, WFS layer ini yang berarti akan mengakses data WFS untuk menampilkan layar dalam bentuk vektor. Kemudian dilanjutkan dengan stylenya, di mana pada sel ini memiliki color black dengan fill opacity-nya yaitu 0,3 dan fill color-nya yaitu red atau berwarna merah, dan didukung dengan on each future, di mana berarti on each feature ini akan menentukan interaksi untuk setiap fiturnya sendiri, misalnya untuk menampilkan pop-up atau lain sebagainya. Kemudian di sini dilanjutkan untuk source code menampilkan legenda dari bagian GeoServer, yang berarti bahwa akan menambahkan legenda di bagian pojok kiri bawah peta, yang digambarkan dengan source code bottom left pojok kiri bawah. Kemudian nantinya akan terdapat grafik legenda dari GeoServer menggunakan link yaitu get legend grafik seperti ini yang ditambahkan. Kemudian dilanjutkan dengan shortcut untuk legend add to map untuk menampilkan dalam peta langsung. Di sini saya mencoba untuk melakukan komen terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan untuk menampil source code dari penampilan base map sendiri untuk mengelola peta dasar yang bisa dipilih oleh pengguna, di mana source code ini dilengkapi dengan overlay maps yang akan mendeklarasikan atau mengelola layar tambahan, di mana dapat diaktifkan atau dapat diaktifkan sesuai yang diatur oleh pengguna. Kemudian di sini kita coba untuk melakukan perjalanan program. Kita dapat melakukannya menggunakan show preview sendiri, seperti yang tertampil, atau kita dapat melakukan uh, go live secara langsung. Nah, seperti ini. Tertampil desain dari WebGIS dengan menggunakan leaflet serta GeoServer, di mana pada bagian ujung atasnya terdapat fitur zoom in dan juga fitur zoom out dengan dilengkapi data dari shapefile-nya sendiri, seperti ini menggunakan OpenStreetMap sebagai dasar atau base map-nya. Kemudian kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan eh, elemen-elemen yang tertampil. Di sini batas administrasi saya nonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali. Di sini juga terdapat fitur jalan yang dapat dinonaktifkan serta fitur penduduknya. Di sini kenapa bagian penduduknya tidak muncul? Karena eh, SEM belum dinyalakan. Seperti ini ketika kita menyalakan SEM-nya. Dan di sini saya juga sekalian untuk mengatur agar legenda dapat muncul dalam tampilan WebGIS-nya. Lakukan load ulang. Nah, di sini berhasil menampilkan bagian legenda karena di sini legenda dari yang saya gambarkan yaitu setiap kecamatan terlalu banyak sehingga menutupi pada tombol zoom in serta zoom out-nya. Tapi di sini karena kita telah menyalakan SEM, maka titik kita dapat muncul dalam tampilan WebGIS-nya karena terhubung menggunakan MySQL atau menggunakan database yang telah diupload pada project sebelumnya, yaitu menggunakan GeoServer. Ini jalannya dapat dinonaktif agar titiknya dapat tertampil. Nah, di sini sebaran titiknya. Kita juga dapat menonaktifkan bagian titiknya seperti ini. Nah, inilah tampilan dari project saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.